Kemarin kita sudah membahas mengenai computer graphics mulai dari sejarah hingga penerapannya di berbagai bidang. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang WebGL. Apa itu WebGL? Halo, saya Andi Nur Nabila Syalwani dengan NRP 50255231104. Di sini akan menjelaskan mengenai WebGL. Tetapi kita tidak hanya menjelaskan tentang materi saja, nantinya akan ada implementasi pembuatan objek sederhana dengan berbagai mode, yaitu ada segitiga, kotak, lingkaran, dan juga nantinya akan ada pembuatan emoji berdasarkan objek-objek yang sederhana tadi yang telah kita buat. Apa itu WebGL? WebGL adalah JavaScript API yang bertugas untuk merender grafis 3 dimensi yang interaktif dan juga grafis 2 dimensi dalam browser web yang kompatibel tanpa menggunakan plugin. Nah, WebGL sendiri merupakan kependekan dari Web Graphics Library. Bagaimana sih desain dari WebGL? WebGL dibangun berdasarkan fungsi-fungsi yang ada pada OpenGL ES 2.0 yang kemudian dibangun dalam HTML5 dengan elemen canvas yang kemudian dapat diakses menggunakan DOM atau Document Object Model. Lalu, bagaimana awal mula dari WebGL? Jadi, WebGL sendiri itu berawal dari percobaan yang dilakukan oleh Vladimir Vukacevic pada saat dia bekerja di Mozilla. Nah, pada tahun 2006, dia melakukan percobaan atau mendemonstrasikan prototipe Canvas 3D yang pertama kali. Nah, di penghujung tahun 2007, Mozilla dan Opera mulai membangun WebGL ini secara terpisah. Dan pada tahun 2009, barulah Khronos Group ini mulai bekerja sama dengan berbagai perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, dan lain-lain untuk melanjutkan proyek WebGL ini. Barulah pada tahun 2011 muncul WebGL 1.0 yang kemudian beberapa aplikasi lain seperti Autodesk, Fusion, AutoCAD, dan aplikasi multimodal lain itu mulai mengembangkan portingnya untuk WebGL sehingga WebGL bisa lebih canggih lagi. Nah, sekarang WebGL sudah mencapai versi 2.0 yang artinya sudah banyak browser yang kompatibel dengan WebGL ini. Nah, WebGL ini bisa dipakai di mana saja. Jadi WebGL ini dapat digunakan di game. Yang pertama ada Angry Birds Chrome, ada Sketchpad, lalu ada visualisasi 3D yang interaktif seperti contohnya Google Maps 3D. Lalu bisa juga digunakan di visualisasi atau simulasi pendidikan dan lain-lain. Nah, tadi telah kita jelaskan mengenai materi dari WebGL. Sekarang kita akan mulai mempraktikkan bagaimana cara mengimplementasikan WebGL ini dengan percobaan sederhana seperti membuat primitive shape segitiga, kotak, lingkaran, atau mungkin emoji yang sederhana juga. Oke, jadi ini adalah salah satu implementasi pembuatan objek pada WebGL. Di layar kita bisa melihat bahwa objek yang kita buat adalah objek segitiga. Nah, di sini untuk langkah yang pertama dilakukan adalah memanggil elemen canvas di file HTML-nya. Jadi di sini kita mendefinisikan canvas dengan ID myCanvas, besaran lebarnya 500 dan tingginya juga 500. Kemudian untuk scriptnya sendiri, di sini saya mengikuti contoh yang diberikan di Classroom, yakni seperti ini. Yang saya modifikasi hanya bagian background dari kanvasnya sendiri. Saya membuatnya sedikit keabu-abuan. Lalu langkah kedua yakni menentukan koordinat dari vertexnya. Kemudian di sini kita membuat vertex shadernya. Lalu setelah itu kita membuat fragment shader. Di sini tipe warnanya kita bisa modifikasi dalam bentuk RGB, red, green, blue. Kalau misalkan kita ingin membuat warna hijau, berarti kita harus mengubah nilai parameter kedua. Kalau misalkan ingin membuat warna biru, yang kita ubah adalah parameter ketiga. Atau bisa juga dikombinasikan menghasilkan warna pink dari perpaduan merah dan biru. Setelah itu kita membuat program shader dan link shader, yakni kita menggabungkan tadi vertex shadernya dan fragment shadernya. Setelah itu kita membuat buffer.
dan kemudian kita bin serta set atributnya. Yang terakhir kita merender segitiga dengan memanggil fungsi draw arrays, lalu bentuknya itu triangles, indeksnya dimulai dari pertama, dan kita menentukan berapa banyak vertex. Di sini karena kita membentuk segitiga, berarti ada 3 titik vertex atau 3 vertex. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kita membuat bentuk persegi. Oke, di sini saya juga mencoba untuk memodifikasi warnanya, jadi tidak monoton hanya satu jenis warna saja, tetapi ada beberapa varian warna. Yang saya ubah adalah di bagian pendefinisian vertexnya sendiri. Di sini saya tambahkan beberapa parameter, yakni parameter RGB. Jadi di kiri bawah itu ada warna merah, kanan bawah warna hijau, kanan atas warna biru, dan kiri atas warna kuning. Lalu sama saja seperti di segitiga tadi, hanya di bagian draw arrays-nya sini kita memanggil bentuk triangle fan, bukan lagi triangles. Kalau misalkan kita ingin membuat bentuk seperti logo Kotlin, nah di sini triangle fan-nya kita ubah menjadi strip seperti itu. Kemudian saya juga mencoba membuat objek berbentuk lingkaran. Di sini perbedaannya dengan segitiga dan persegi tadi adalah kita harus menentukan jumlah segmen. Oh, ini karena udah saya ubah. Sebenarnya tadinya berbentuk lingkaran, tetapi di sini saya menentukan bahwa segmennya hanya 5, jadi dia cuma ada 5 titik. Kalau misalkan ingin membentuk lingkaran, harus segmennya itu jumlahnya banyak, misalkan 100. Atau kalau mau lebih halus 150. Seperti itu. Nah, di sini kita juga menentukan x-y-nya dengan menggunakan persamaan atau fungsi matematika sin cos. Lalu radiusnya berapa? Hampir sama dengan yang tadi, kita juga memanggil fungsi atau bentuk triangle fan. Jumlah titiknya sebesar 6 segmen tadi, 150 ditambah 2. Nah, yang terakhir untuk pembuatan emoji. Di sini saya mencoba membuat emoji yang sederhana, di mana terlihat seperti orang yang tersenyum. Di sini ada 4 objek, semuanya berbentuk 3 diantaranya berbentuk lingkaran, satunya berbentuk setengah lingkaran. Jadi sini saya membuat fungsi create circle vertex dan create circle colors. Nah, ini untuk wajah kuningnya kita membuat warnanya itu warna kuning. Lalu untuk mata kiri warna hitam sama dengan mata kanannya, dan untuk mulutnya sendiri berwarna merah. Karena di sini ada 4 objek, maka pada saat render kita juga memanggil fungsi draw arrays sebanyak 4. Misalkan kita ingin mengubah koordinat dari mulutnya, kita ingin semakin ke tengah, semakin naik, itu kita bisa ubah di bagian titik pusat vertexnya. Kalau misalkan ingin naik lagi, berarti harus mendekati 0. Misalkan 0,8 dan juga 0,8. Seperti itu. Mungkin itu saja implementasi pembuatan objek pada WebGL. Saya menggunakan HTML5 dan JavaScript. Jadi, singkatnya, WebGL memungkinkan kita untuk membuat grafis 3D dan grafis 2D yang kompatibel di browser manapun tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Bayangkan hanya menggunakan HTML5 dan JavaScript, kita bisa membuat game, simulasi, atau bahkan visualisasi yang interaktif di browser kita. Jadi tadi dengan kita belajar WebGL, kita sebenarnya tidak hanya belajar materi baru, tapi kita juga bisa berkarya membuat objek yang kita sukai.
Sekian, terima kasih.